Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan cerita sebuah novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-310 bertepatan dengan bab ke-1470. Dia sudah berpisah dengan orang tuanya selama 18 tahun. Saat ini Chen juga menjadi sangat cemas. Sebenarnya sejak dia mendapatkan kitab 9 misteri, dia sudah lama tidak merasakan perasaan kecemasan seperti ini. Orang tuanya dimakamkan di salah satu makam yang megah yang tidak jauh di sana. Hanya dengan menaiki lebih dari 100 anak tangga batu ini, dia sudah bisa sampai ke makam orang tuanya, menyembayangi mereka dan mengabulkan mimpi terbesarnya selama 18 tahun. Tapi kalau orang-orang ini mati-matian tidak membiarkannya untuk naik, dirinya juga tidak mungkin menerobos untuk naik ke atas kan? Atau apakah dirinya harus mengungkapkan identitasnya ke anggota keluarga Yi, tapi meskipun dengan begitu bisa membuat dirinya layak untuk menyembayangi orang tuanya, tapi setelah itu yang menunggu dirinya adalah masalah yang sebenarnya. Pada saat ini terdengar suara yang keras. Biarkan saja dia masuk. Semua orang melihat ke arah suara, hanya melihat seorang pria yang sudah sangat tua dengan rambut janggut dan alis yang benar-benar putih salju dan berjalan perlahan kemari dengan tongkat. Ketika Jichen melihat orang ini, dia merasa seharusnya pria tua ini sudah berusia 100 tahun. Meskipun dia sudah sangat tua, tapi dengan bantuan tongkat, postur berjalan secara mengejutkan sangat stabil. Sekarang adalah musim dingin, bulan 12 kalender lunar. Pria tua itu hanya mengenakan pakaian tradisional Tiongkok putih dan tidak melihat dia merasa kedinginan sedikit pun dan tongkatnya tampaknya juga sedikit berbeda. Ichen sudah melihat banyak tongkat orang tua, kebanyakan di bagian atas terdapat ukiran kepala naga, tapi di bagian atas tongkatnya terdapat ukiran ular piton. Setelah beberapa kali melirik ke arahnya, Yichen mau tidak mau berpikir dalam hatinya, apakah orang ini yang dikatakan oleh Paman Gu, Master Feng Shui Tiongkok kuno yang diundang oleh keluarga Yi dari Amerika? Kemudian dia mau tidak mau berpikir lagi, mengapa dia setuju membiarkanku naik? Jangan-jangan dia bisa melihat identitasku. Apakah kemampuan pengamatannya begitu kuat? Atau apakah dia memiliki cara lain untuk mengetahui identitasku? Saat dia tidak bisa memikirkan alasannya, penjaga keamanan yang bertanggung jawab bertanya dengan kaget, "Tuan Peramal, bukankah Anda mengatakan orang luar selain teman dekat keluarga Yi, siapapun tidak diizinkan untuk naik ke atas?" Pria tua itu sedikit tersenyum dan berkata sambil menatap Yichen, "Dia tidak termasuk orang luar." Penjaga keamanan semakin heran. "Tuan Peramal, apa maksud Anda? Mengapa aku tidak mengerti?" Pria tua berkata sambil tersenyum, "Aku melihat orang ini memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Yi di kehidupan sebelumnya, jadi tidak termasuk orang luar. Biarkanlah dia naik." Punya hubungan di kehidupan sebelumnya, petugas keamanan secara alami sedikit tidak percaya, tetapi begitu memikirkan hal-hal seperti Feng Shui memang sangat misteri. Mungkin saja hal ini benar. Jadi dia berkata dengan canggung, "Tuan Peramal, maksud dari pemimpin keluarga adalah..." Pria tua itu bertanya balik, "Apakah pemimpin keluargamu pernah mengatakan selama ada aku di sini, aku bisa memutuskan semua hal di sini?" Penjaga keamanan buru-buru berkata dengan hormat, "Pemimpin keluarga memang pernah mengatakan itu." Pria tua itu bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah pemimpin keluargamu pernah mengatakan bahwa jika aku meminta kalian untuk meruntuhkan makam leluhur keluarga Yi, kalian juga harus mematuhinya?" Petugas keamanan bahkan lebih hormat, "Pemimpin keluarga memang pernah mengatakannya." Pria tua mengangguk dan bertanya, "Lalu aku memperbolehkan dia naik, apakah kamu keberatan?" Penjaga keamanan mundur selangkah tanpa sadar dan dengan hormat berkata, "Menjawab Tuan Peramal, aku tidak keberatan. Semuanya tunduk pada perkataan Anda." Pria tua itu baru mengangguk sambil tersenyum puas, kemudian membuat isyarat, "Silakan pada Yichen," dan
berkata, "Tuan ini silakan." Yichen sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa pria tua itu sepertinya dapat mengenali dirinya hanya dalam pandangan sekilas. Karena pria tua telah membantunya menyelesaikan masalah di hadapan, maka hal terpenting baginya sekarang adalah menemui orang tuanya terlebih dahulu, selebihnya bisa dikatakan nanti. Dia merangkapkan kedua tangan menghadap ke pria tua dan berkata, "Tuan, terima kasih." Usai itu dia berpura-pura memapah Gu Yanjong, kemudian menaiki tangga batu bersama Lin Wan Qiu dan Gu Qiuyi. Orang lain tidak naik, termasuk pria tua. Mereka berdiri diam di bawah, memandang sosok Yichen, berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosi di dalam hati. Makam keluarga Yi dibagi menjadi 9 baris. Baris teratas adalah leluhur dari keluarga Yi yang pertama kali dikuburkan. Semakin ke bawah, garis keturunannya semakin rendah. Orang tua Yichen dimakamkan di baris kedua, di baris bawah. Di baris ini ada 20 kuburan dengan ukuran yang sama, tetapi hanya satu kuburan yang telah memiliki batu nisan di depannya. Gu Yanjong berhenti di baris ini, menuju ke satu-satunya batu nisan di baris ini, lalu berkata kepada Yichen, "Yichen, ini makam orang tuamu." Yichen mengangguk ringan dan bergumam, "Dalam generasi orang tuaku, cuman orang tuaku yang sudah meninggal, orang lain seharusnya masih hidup, benar?" Gu Yanjong berkata, "Benar, meskipun generasi orang tuamu sudah pada berusia 40-an hingga 50-an, tetapi mereka masih sehat walafiat. Jika orang tuamu tidak dicelakai oleh orang lain, mereka pasti juga akan menjadi andalan keluarga Yi sekarang." Yichen menghela napas, berjalan ke dalam. Penjaga keamanan dan pria tua masih berada di bawah. Mereka tidak bisa melihat situasi di atas, jadi Yichen pun tidak berpura-pura lagi. Dia dan Gu Yanjong langsung masuk. Ketika Yichen datang ke depan makam orang tuanya, dia melepas kacamata hitam dan masker, menatap foto dan nama orang tuanya di batu nisan. Kemudian air matanya seketika mengalir tanpa henti. Dalam pikirannya seolah ada film yang sedang diputar dengan kecepatan tinggi. Film ini menceritakan kisah dirinya sejak kecil sampai dia berusia 8 tahun. Kemudian pikirannya lagi-lagi dilintasi memori tentang perjalanan hidupnya selama belasan tahun ini. Kehidupan tanpa orang tua selama 18 tahun terasa panjang sangat dan sulit, penuh dengan kepedihan dan kepahitan yang tidak akan bisa dimengerti oleh orang lain. Pada saat ini, dia punya banyak kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang ingin dia ceritakan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Namun kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokan, tidak ada satupun yang bisa diucapkannya. Setelah menangis sejenak, dia di depan di batu nisan, Yichen berlutut di tanah dengan diiringi suara keras. Kedua tangan memegang bunga, menempatkannya di depan batu nisan dengan penuh hormat, tersedak dan berkata, "Ayah, Ibu, anak tidak berbakti. Kalian telah pergi selama 18 tahun, tapi anak baru datang sekarang. Selama bertahun-tahun ini, saya terjebak dalam kesulitan sehingga tidak dapat datang dan berbakti kepada kalian. Mohon maafkan saya." Usai berbicara, dia membungkuk dan mengetukkan kepala 9 kali di depan batu nisan. Orang-orang mengatakan bahwa kita harus bersujud pada langit di atas kepala, tanah di bawah kaki, serta orang tua di hadapan muka. Namun Yichen merasa langit dan bumi tidak layak untuk menerima sujud. Di dunia hanya orang tua yang pantas menerima sujud. Gu Yanjong juga melangkah maju, berlutut di depan batu nisan dengan satu kaki, menghela napas. Kakak ipar, setelah berjanji kepada kalian selama 18 tahun, akhirnya adik telah menepati janji dengan membawa Yichen pulang. Coba kalian lihat dia sudah tumbuh dewasa. Dia hampir persis sama dengan kakak pada saat muda, orang yang luar biasa." Sambil berkata, dia menyeka air mata dan melanjutkan, "Terakhir kali aku mengunjungi kalian, aku bilang bahwa aku akan segera turun dan bertemu dengan kalian. Tidak disangka Yichen menyelamatkan aku. Kakak ipar, mungkin kalian harus menungguku lagi." Berbicara sampai di sini, Gu Yanjong sudah menangis tak
tak karuan. Lin Wan Qiu melangkah maju berlutut di samping Gu Yanjong dengan satu lutut tersedak sambil berkata, kakak ipar, terima kasih telah memberkati Yanjong dari surga, memberkatinya untuk selamat dari bencana. Kebaikan keluarga Yi terhadap keluarga Gu tidak akan pernah kami lupakan selamanya. Yu Yi berlutut di samping Yi Chen, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menangis diam. Setelah berlutut di tanah untuk waktu yang lama, Yi Chen menyeka air mata lalu menyeka batu nisan orang tuanya dengan lengan baju berkata, ayah, ibu, anak tidak bisa menemani kalian terlalu lama kali ini, tetapi tenang saja, kedepannya anak pasti akan datang mengunjungi kalian setiap tahun. Setelah itu dia menghela napas panjang, memapah Gu Yanjong untuk bangun berkata, paman Gu, ayo kita pergi. Gu Yanjong mengangguk menarik istrinya untuk berdiri. Isen kembali mengenakan kacamata hitam dan masker berjalan turun bersama keluarga Gu Yanjong yang terdiri dari 3 orang. Di bawah tangga batu, beberapa penjaga keamanan masih berdiri tegak, sementara pria tua memegang kruk kepala sanca dengan kedua tangan, menatap Yi Chen dengan tatapan kagum di matanya. Yi Chen tidak berbicara, melainkan berjalan ke hadapan pria tua, membungkuk dalam-dalam. Pria tua buru-buru mengesampingkan kruk, berkata dengan tulus dan gentar, jangan. Beberapa penjaga keamanan tampak terkejut ketika kepala keluarga Yi membungkuk kepada peramal tua bahkan mengabaikannya. Mengapa peramal tua malah tampak sungkan saat si supir ini membungkuk padanya? Pada saat ini peramal tua membuka mulut dan bertanya kepada Yi Chen, anak muda, apakah kita boleh berbicara berduaan? Yi Chen mengangguk, tidak masalah. Peramal tua menoleh ke penjaga keamanan dan berkata, jangan ada yang ikut. Semua orang langsung mengangguk. Yi Chen menyapa Gu Yanjong terlebih dahulu, kemudian berjalan ke sisi lain gunung bersama peramal tua. Di sini ada teras yang dilapisi dengan marmer alami. Yi Chen selalu merasa bahwa seluruh gunung Yeling memiliki aura yang kuat. Setelah melihat teras luas dan datar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pusat seluruh Feng Shui ada di sini. Peramal tua membawanya untuk berdiri di tengah teras, berkata dengan hormat, sebenarnya seluruh gunung Yeling dan seluruh Feng Shui di gunung Yeling disiapkan untuk Anda. Yi Chen bertanya dengan takjub, disiapkan untuk saya? Saya tidak paham apa maksud Tuan. Apakah Anda mengenal saya? Peramal tua berkata, 4 tahun yang lalu sesuatu terjadi kepada keluarga Yi. Keluarga Yi terperangkap kesulitan. Itu adalah kondisi naga yang terjebak dalam perairan dangkal. Dan saat itu adalah waktunya pernikahanmu. Nikah? Yi Chen berseru, ketika aku menikah? Benar, peramal tua mengangguk dan melanjutkan, naga terjebak. Naga itu merujuk pada Anda. Yi Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu berarti saya terjebak dalam kesulitan? Iya, peramal tua itu berkata dengan hormat, Anda adalah satu-satunya naga di keluarga Yi. Apa itu naga? Naga hidup di langit ataupun di laut, sementara Anda malah menikah di tepi sungai. Naga terjebak dalam perairan dangkal. Ini adalah bentuk kesulitan. Jika Anda terjebak kesulitan, kondisi keluarga Yi pun akan terganggu. Pada saat itu, kakek Anda menderita penyakit serius yang tidak dapat diobati karena situasi ini. Kemudian peramal tua menambahkan, kemudian kakek Anda menemukan saya. 3 bulan sebelum kakek Anda menemukan saya baru saja menghitung ramalan untuk diri saya sendiri. Ramalan itu menunjukkan jalan buntu, artinya saya mungkin akan tutup usia dalam beberapa tahun. Saat itu saya sudah berusia 102 tahun, tidak masalah jika saya mati. Hanya saja jalan buntu itu malah menampakkan satu pintu kehidupan untuk saya. Pintu kehidupan tersebut mengarah ke timur. Saya tidak mengerti apa maksud sebenarnya, jadi saya mencari lebih banyak petunjuk. Pada saat itu, kakek Anda datang dan meminta saya pulang negeri untuk melihat Feng Shui milik keluarga Yi. Baru kemudian saya mengerti bahwa pintu kehidupan dari jalan buntu itu adalah negeri saya yang berada di daerah timur di keluarga Yi. Ketika saya datang ke
Yanjing, saya melihat semua Feng Shui di keluarga Yi. Setelah beberapa kali menghitung ramalan, saya menemukan bahwa keluarga Yi memiliki seekor naga yang terperangkap di perairan dangkal. Jika naga ini tidak dapat bebas dan terbang ke langit, tidak hanya keluarga Yi yang akan runtuh, pintu kehidupan saya juga tidak akan bisa ditemukan lagi. Oleh karena itu, saya menghabiskan 4 tahun untuk mencari dan membangun kembali Gunung Yeling. Musim semi lalu saya berhasil memecahkan kondisi naga yang terjebak dalam perairan dangkal sehingga Anda bisa keluar dari kesulitan. Mendengar semua itu, Yi Chen sangat terkejut. Apakah bebas dari kesulitan yang dimaksud oleh pria tua itu adalah ketika dirinya menemukan kitab 9 misteri pada musim semi yang lalu? Itu memang adalah waktunya dia menemukan kitab 9 misteri. Memikirkan hal ini, Yi Chen seketika sangat mengagumi keterampilan pria tua dalam menghitung ramalan dan Feng Shui. Di samping itu, dia juga khawatir apakah pria tua tahu tentang kitab 9 misteri. Ini adalah rahasia terdalam yang dimilikinya. Bahkan orang terdekat pun tidak akan pernah diberitahukan olehnya. Jadi dia sengaja bertanya kepada peramal tua, "Tuan, Anda mengatakan bahwa saya dapat bebas dari kesulitan karena Anda membangun kembali Gunung Yeling. Apa maksud Anda? Bagaimana saya bisa keluar dari kesulitan? Bagaimana caranya?" Pria tua itu menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu tentang hal ini. Saya hanya bisa menghitung bahwa Anda telah bebas dari kesulitan. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa Anda akan bisa terbang ke langit. Setelah Anda bebas dari kesulitan, Anda juga akan membawakan pintu kehidupan untuk saya, memungkinkan saya untuk lanjut hidup selama 10 tahun. Jadi saya tidak pergi ke mana-mana. Saya terus tinggal di sini untuk menunggu Anda. Namun saya tidak tahu apa sebenarnya bentuk pintu kehidupan itu." Yichen semakin terkejut. Mungkinkah pintu kehidupan yang disebut pria tua ini adalah pil kehidupan kembali yang tersisa di tubuhnya? Dalam perjalanan ke Yanjing kali ini, Yichen memang bawa lebih dari satu pil kehidupan kembali. Meskipun dia yakin bahwa satu pil kehidupan kembali sudah dapat menyembuhkan Gu Yanjong, tapi dia tetap membawa 2 atau 3 pil tambahan untuk antisipasi. Dengan demikian, maka satu-satunya pintu kehidupan dari jalan buntu hasil ramalan yang dihitung pria tua untuk dirinya sendiri seharusnya adalah pil kehidupan kembali. Pada saat yang sama, Yichen mulai menganalisis apa yang dikatakan peramal tua barusan. Tampaknya kondisi naga terjebak di perairan dangkal telah terbentuk sejak dia menikah dengan Xiaochuran di Jinling. Peramal tua baru saja mengatakan bahwa alasan mengapa dia terjebak kesulitan adalah karena dia menikah di tepi sungai Jinling. Memang terletak di tepi sungai Yangtze. Ramalan ini terbukti benar. Selain itu, nasibnya selalu buruk sampai kemunculan Tang Sihai pada musim semi lalu yang membawakannya satu titik balik. Namun titik balik tersebar dalam hidupnya bukanlah ditemukan kembali oleh keluarga Yi, melainkan ketika dia secara kebetulan menemukan kitab 9 misteri. Hal ini juga terjadi pada musim semi lalu. Dari sini dapat dilihat sebab akibat seluruh kondisi dengan jelas. Pertama-tama dia terjebak di perairan dangkal sehingga seluruh keluarga Yi pun terjebak kesulitan. Kemudian keluarga Yi menemukan pria tua ini, memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah. Pria tua menghitung ramalan untuk dirinya sendiri, melihat bahwa daerah timur memiliki kesempatan baginya untuk memperpanjang umur selama 10 tahun. Jadi pria tua pun pulang negeri untuk menyelesaikan masalah keluarga Yi sambil menunggu kesempatan untuk memperpanjang umur. Dia menghabiskan 4 tahun untuk menemukan Gunung Yeling, membangun susunan Feng Shui di Gunung Yeling, memecahkan situasi naga terjebak di perairan dangkal, dan berhasil membantu keluarga Yi selamat dari krisis, juga membantu Yi Chen mendapat banyak manfaat. Sementara dia sendiri terus menunggu kemunculan Yi Chen karena Yi Chen adalah pintu kehidupan di jalan buntunya. Memikirkan hal ini, Yi Chen membungkuk kepada peramal tua. "Tuan, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Saya telah mendapat banyak manfaat. Harap terima hormat dari saya." Peramal tua buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Yichen, berkata dengan sangat rendah hati, "Apa yang membuat saya pantas untuk menerima hormat dari Anda?" Yichen bersikeras, "Tentu saja Anda pantas. Jika bukan karena Anda, saya mungkin masih terjebak di perairan dangkal." Peramal tua itu menggelengkan kepala. Dalam takdir manusia, takdir naga adalah eksistensi tertinggi. Situasi naga terjebak dalam perairan
Dangkal hanyalah sebuah kesulitan, bukan jalan buntu. Perairan dangkal memang dapat menjebak naga, tetapi tidak dapat membunuh naga. Jadi, kapan kesulitan akan terpecahkan itu hanyalah masalah waktu. Jika saya tidak memecahkan kondisi tersebut, juga akan ada orang lain yang memecahkannya. Berkata sampai di sini dia berkata dengan emosional, "Alam tahu nama yang baik dan alam tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Kehidupan juga bekerja secara timbal balik. Siapapun yang memecahkan kesulitan Anda itu adalah jasa budi yang sangat besar. Alam pasti akan memberinya balasan yang sepadan." Setelah itu pria tua memandangi Chen dan berkata dengan memasang senyum tipis, "Ramalan menunjukkan bahwa jika saya membantu Anda keluar dari kesulitan, maka saya akan dapat hidup 10 tahun lebih lama. Mungkin saja Dewa Kematian telah menambahkan umur 10 tahun dalam buku kehidupan saya. Jadi saya yang harus berterima kasih kepada Anda." Izin tersenyum berkata kepada pria tua, "Tuan, saya percaya pada Feng Shui, takdir dan jalan surga, tapi saya tidak percaya pada hantu dan dewa. Di dunia ini tidak ada dewa kematian, juga tidak ada buku kehidupan." Peramal tua mengangguk dengan acuh tak acuh, tersenyum. "Hei, misteri surga bukanlah sesuatu yang bisa saya pahami sepenuhnya. Sejujurnya, sampai sekarang pun saya masih tidak tahu di mana pintu kehidupan tersebut." Ichen mengangguk, mengeluarkan pil kehidupan kembali dari saku jaket, menyerahkannya kepada pria tua, lalu berkata, "Tuan, ini mungkin adalah pintu kehidupan Anda." Pria tua bergemetaran. Dia memandangi Chen dalam keadaan terpaku seolah tersambar petir. Kemudian dia melihat pil kehidupan kembali di tangan Chen, berseru, Ini." Ichen berkata dengan sungguh-sungguh, "Anda telah membantu saya, tentu saja saya juga harus membantu Anda. Anda dapat memakai obat ini, memperpanjang umur 10 tahun seharusnya tidak menjadi masalah." Meskipun peramal tua tidak tahu apa itu pil kehidupan kembali, tapi dia mengangguk kegirangan. Dia langsung membuang kruk berlutut di tanah dengan gemetar, mengangkat kedua tangan di atas kepala. Ichen meletakkan pil kehidupan kembali di tangannya, lalu membantunya berdiri dan berkata, "Tuan, makanlah sekarang. Pada usia Anda, mungkin efeknya tidak akan terlihat dari luar. Namun, orang bijak seperti Anda pasti dapat merasakan efek sebenarnya." Peramal tua sangat berterima kasih. "Terima kasih Tuan Muda Yi." Usai itu, dia langsung memasukkan pil kehidupan kembali ke dalam mulutnya tanpa ragu. Setelah itu, peramal tua memejamkan matanya tanpa bergerak selama sekitar 1 menit. Semenit kemudian dia membuka matanya, menatap Chen dengan mata berkaca-kaca, berlutut lagi, berkata dengan tersendat-sendat, "Tuan Muda Yi Chen, Tuan Muda Yi, obat ini benar-benar ajaib. Terima kasih telah menyelamatkan saya." Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Anda adalah tetua. Anda tidak perlu sungkan dengan saya." Peramal tua berkata dengan serius, "Dalam hal takdir, kamu memiliki takdir naga, sementara saya punya takdir sanca. Kapanpun itu ketika sanca bertemu naga, sanca harus tunduk. Bahkan sanca berumur ribuan tahun sekalipun ketika bertemu dengan naga yang baru lahir, sanca tetap harus bersujud pada naga. Tadi ada terlalu banyak orang. Saya khawatir identitas Anda akan terungkap sehingga saya tidak bisa memberi hormat kepada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." Izin tersenyum sambil melambaikan tangan. "Itu hanyalah rumor. Anda tidak perlu terlalu menganggap penting." Peramal tetua berkata dengan sangat serius, "Jika percaya pada takdir, maka harus mengikuti jalan surga dan bertindak selaras dengan aturan. Jika saya tidak bersujud kepada Anda, itu menandakan bahwa saya tidak taat. Jika hal seperti ini terjadi, maka kesalahan saya di dunia akan bertambah." Melihat sikap tegas pria tua, Yichen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bertanya, "Tuan, saya masih belum tahu nama Anda. Apakah saya boleh menanyakannya?" Peramal tua segera merangkapkan tangan di depan dada dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Yi, saya bermarga Lai. Nama saya Lai Qinghua. Saya adalah keturunan langsung dari Lai Buyi, ahli Feng Shui di dinasti Song.
Yichen amat takjub. Dia segera berkata dengan kagum, "Saya tidak menyangka bahwa Tuan ternyata merupakan terkenal, keturunan keluarga terkenal. Tidak heran lagi kenapa Anda memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ramalan." Yichen teringat Master Feng Shui palsu yang menipu Song Wanting. Dia juga mengaku dirinya sebagai keturunan Lai Buyi, tetapi dia tidak punya sedikit pun keterampilan nyata, sedangkan pria tua di depan dapat menggunakan teknik ramalan hingga sedemikian mahir. Walau berada jauh di Amerika Serikat, dia masih dapat menemukan begitu banyak masalah utama. Sungguh master yang langka. Memikirkan hal ini, Yichen bertanya lagi, "Tuan, mengapa Anda memilih menetap di Amerika Serikat?" Lai Qinhua tersenyum pahit, berkata, "Pada masa perang, ayah saya sangat prihatin terhadap kondisi tanah air. Beliau pun menghitung ramalan terbesar dalam hidupnya. Meskipun dia menemukan bahwa Tiongkok tidak akan pernah runtuh, tapi dia mendapati bahwa keluarga Lai akan menghadapi bahaya keruntuhan. Jadi beliau mengorbankan nyawanya sendiri untuk memecahkan situasi tersebut dan menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Syarat utamanya adalah keluarga kami harus melakukan perjalanan melintasi lautan. Jadi pada tahun 1938, setelah menguburkan ayah, saya membawa ibu dan adik-adik saya ke Amerika Serikat. Kemudian kami mendirikan keluarga dan memulai bisnis di sana. Saya pernah terpikir untuk pulang negeri, tetapi karena kami sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun, keluarga, karir, peluang, dan ada banyak hubungan yang tidak bisa dilepas begitu saja. Jadi kami pun memilih untuk tetap di sana saja." Isan mengangguk dan bertanya, "Lalu apa rencana Anda selanjutnya?" Lai Qin Hua memandangi ribuan gunung, berkata sambil tersenyum, "Semua keturunan saya ada di Amerika Serikat. Saya telah keluar selama 4 tahun. Mereka pasti sudah rindu. Karena saya sudah mendapatkan perpanjangan umur 10 tahun dari Anda, maka saya pun ingin menyelesaikan semuanya dan pulang untuk menikmati hari tua." Wow, luar biasa sekali guys. Tidak disangka ya, Yichen akan bertemu dengan Lai Qinhua ya, seorang master Feng Shui. Tetapi sepertinya cerita ini eh, akan terhenti sementara di sini, dan kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.